Jumpa di Rai Soccer TV. Saya Bung Yes. Kali ini kita membahas, atau saya sengaja mengajak masyarakat, netizen dan pencinta sepak bola untuk berbicara tentang siapa sih yang bakal duduk di kursi nomor 1 PSSI setelah pengurus yang sekarang memenuhi permintaan tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF untuk mundur diri dari kepengurusan PSSI saat ini. Dalam beberapa hari atau beberapa minggu terakhir, sejak PSSI menyampaikan keinginan untuk menggelarkan kongres luar biasa guna memilih kepengurusan yang baru, muncul beberapa nama atau kandidat calon ketua PSSI untuk periode 2023-2027. Dari sekian nama yang sudah tampil dan ramai muncul di media sosial maupun dalam pembicaraan grup WA atau dalam pergaulan sehari-hari, ada beberapa nama yang memang tidak asing lagi di kuping kita atau dalam pergaulan sepak bola kita. Boleh saja saya sebut, misalnya ada Kasat TNI saat ini, Letnan Jenderal TNI Dudung Abdullah, ada juga Menteri BUMN Erick Thohir, dan juga Ketua Asosiasi Futsal PSSI Hari Tanu Sudibyo atau yang biasa disapa HT, dan juga ada beberapa nama yang lainnya. Namun 3 sosok ini dulu saya kemukakan dalam episode kali ini tentang sudah saatnya mereka memimpin PSSI atau belum. Nah, kita melihat dari ketiga sosok ini memang kita tidak meragukan kemampuan atau kapasitas mereka yang luar biasa saat ini. Dudung adalah mantan Pangkostrat atau juga Pangdam Jaya, dan orang yang memang berani menurunkan baliho di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir, dan juga belakangan ini di tahun ini terlibat dalam sepak bola Liga Santri, dan beliau disebut-sebut sebagai sosok yang layak dan pantas dari jalur militer untuk memimpin PSSI nantinya. Ya, seperti saya katakan tadi, dalam kapasitas saat ini di luar sepak bola ya, Legend TNI Dudung Abdullah memang sosok yang perlu ditampilkan ke depan untuk bersaing dengan sosok-sosok yang lain. Namun, kalau kita secara jujur melihat dalam urusan sepak bola, saya kira Dudung belum saatnya untuk berada di Senayan menduduki kursi nomor 1 PSSI. Dudung harus lebih banyak belajar lagi tentang rimba sepak bola nasional yang saat ini sangat sulit dibenahi kalau memulai dari titik nol, karena begitu banyak masalah, begitu banyak keruwetan yang ada di PSSI saat ini, sehingga tidak saja butuh sosok ketua yang memiliki leadership yang kuat yang sudah ada pada Dudung Abdullah, tetapi juga membutuhkan pengetahuan dan politik sepak bola nasional secara mendalam, dan ini belum dimiliki oleh Dudung Abdullah. Tetapi seandainya beliau didampingi oleh orang-orang yang hebat dan mengetahui sepak bola nasional secara mendalam, dan juga satu poin yang tidak bisa dipungkiri, Dudung akan pantas di PSSI jika lewat jalur politik. Nah, yang terakhir ini sama berlaku juga bagi 2 kandidat yang lain, yaitu Hari Tanu Sudibyo atau HT yang adalah ketua futsal PSSI saat ini. Dalam beberapa tahun kepemimpinan HT di futsal, belum terlihat perkembangan yang menarik atau prestasi yang baik yang disuguhkan oleh timnas futsal kita. Prestasi terbaik saat ini futsal
atau tim futsal nasional Indonesia adalah menembus 8 besar futsal AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia atau Futsal Asia. Namun terlepas dari itu, HT sendiri adalah sosok pebisnis dan politikus yang saat ini berada di bawah bendera Perindo. Nah, tentu kita semua berharap, andai pun kalau HT akan duduk di Senayan nantinya, beliau harus lebih banyak lagi meluangkan waktu untuk memimpin sepak bola dan berpikir tentang bagaimana cara untuk lebih mengangkat sepak bola kita ke depan. Tidak hanya futsal, tetapi seluruh tim nasional mulai dari berbagai level sampai pada tim senior nantinya. Dan sama seperti Dudung Abdullah, Haritanu Sudibyo kemungkinan besar duduk di kursi nomor 1 PSSI melalui jalur politik, dan itu lebih mudah untuk diraihnya ketimbang harus fight atau bertempur dalam pemilihan di Kongres luar biasa nanti. Sosok ketiga yaitu Erick Thohir. Nah, ini yang menarik. Erick Thohir adalah sosok atau muka lama di olahraga Indonesia. Beliau terlibat di kegiatan basket dan sudah menyusup ke sepak bola juga. Dan yang paling santer dan masyarakat Indonesia tidak akan pernah lupa, beliau adalah salah satu owner Inter Milan beberapa tahun yang lalu. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa Inter Milan di bawah Erick Thohir juga tidak memperlihatkan prestasi yang membanggakan, sehingga Erick Thohir akhirnya melepaskan Inter Milan yang saat itu dalam posisi di klasemen Liga Serie A pada posisi papan tengah, sehingga ini juga cukup meragukan kita dalam kapasitas Erick Thohir dalam mengurus sepak bola nantinya. Di dalam negeri, Erick Thohir juga disebut-sebut sebagai salah satu sosok yang memiliki beberapa klub di tanah air, misalnya Persib Bandung dan juga yang terakhir Persis Solo. Namun berbeda dengan owner-owner yang lain, misalnya di Eropa, Erick jarang sekali tampil ke permukaan dalam lingkungan sepak bola. Erick hanya bermain di belakang layar. Nah, ini tidak dibutuhkan oleh sepak bola sosok seperti ini. Justru sepak bola membutuhkan figur yang total dalam segala aspek memimpin sepak bola dan memimpin PSSI. Karena dengan meluangkan waktu yang begitu penuh di sepak bola, seorang ketua PSSI bisa berpikir dan bekerja lebih baik untuk kemajuan sepak bola. Nah, ini tidak dimiliki oleh Erick Thohir. Erick tidak mungkin meluangkan waktunya penuh 1 minggu 7 hari berada di kantor PSSI. Erick adalah pebisnis dan belakangan ini sudah mulai masuk dalam jalur politik. Dan kalaupun Erick nanti menerima atau menawarkan diri mencalonkan jadi ketua PSSI atau dicalonkan jadi ketua PSSI, ini tentu Erick mendegradasikan dirinya sendiri, karena kita tahu juga bahwa Erick disebut-sebut akan maju dalam Pilpres 2024 sebagai cawapres dan saat ini memimpin BUMN. Kita lihat juga kalau Erick memang serius, dia bukan saat ini akan memimpin PSSI, tetapi sudah lebih dulu beberapa tahun lalu. Nah, sekarang ini pun Erick dalam memimpin BUMN, kalau memang Erick itu passionnya di sepak bola, dia seharusnya dari luar ring PSSI sudah bisa membantu sepak bola Indonesia. Misalnya saja lewat BUMN, Erick bisa menggandeng PSSI untuk disponsori oleh begitu banyak perusahaan BUMN, mulai dari perusahaan udara, laut, darat, atau pertambangan, begitu banyak sekali. Dana-dana CSR di BUMN, kalau Erick mau, Erick bisa melakukan kebijakan dengan memanfaatkan dana-dana CSR di BUMN tersebut untuk mensponsori klub-klub di Liga Profesional PSSI. Namun tidak pernah kita terdengar ada niat atau langkah tersebut dilakukan Erick, sehingga saya meragukan
untuk kapasitas Erik nanti duduk di PSSI. Pertama, mungkin saja beliau tidak akan mau. Dan kedua, kalaupun mau, beliau harus mengubah pola pikir dan cara yang selama ini beliau lakukan, dan harus lebih full time di PSSI nantinya. Dan yang sama seperti Dudung Abdullah dan Haritanu, ketiga sosok ini sangat mungkin duduk di PSSI lewat jalur politik. Dan kalau itu berlaku, maka salah satu dari ketiga sosok ini akan ada di PSSI. Namun saat ini mereka belum perlu ada di PSSI jika tidak melalui jalur politik. Dan kita berharap ada sosok-sosok yang lain nantinya dari atau di luar ketiga sosok ini yang akan lebih layak dan pantas memimpin PSSI. Dan itu saya akan tampilkan di episode berikut. Jangan lupa, bola itu bulat. Giring terus.